subscribe dan pencet tombol loncengnya ya, biar aku lebih rajin-rajin bikin video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama gue Aoki Vera. Sebelum gue ngomong ini dan itu, kali ini gue mau dengerin kalian denger dulu video yang satu ini, biar kalian denger sebuah kalimat yang jujur aja bikin gue kaget dan semua kita pasti kaget. Kita manusia, bukan kelinci percobaannya DKI 1. Dengerin yang ini ya. Lagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak memberikan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Efek kejut katanya, efek kejut atas kejadian ekstrim yang sekarang ada. Kenapa di saat cuaca ekstrim kemarin masyarakat Jakarta tidak diberikan efek kejut juga sama si Anies? Misalnya banjir berkali-kali nih, begitu banjir datang 2-3 jam kemudian langsung surut. Nggak pernah itu Anies lakukan efek kejut untuk masyarakat Jakarta. Tidak ada itu dia lakukan. Sekarang masalah Corona atau COVID-19. Ngelesnya, bilangnya efek kejut untuk masyarakat Jakarta. Anies Baswedan, mereka itu manusia, bukan binatang, bukan kelinci percobaan loh. Gimana kalau yang mengantri, gimana kalau mereka yang harus hujan-hujanan di sana adalah anak lo, istri lo, ibu lo, sepupu lo, saudara-saudara lo. Jangan hanya karena mereka orang lain. Di antara mereka pasti ada yang sudah milih lo. Terus lo jadikan mereka kelinci percobaan untuk sebuah virus yang belum ada ketemu vaksinnya, untuk sebuah virus yang belum ada obatnya, untuk sebuah virus yang masih belum ketahuan gimana. Oh my god, Nis, jadikan orang tuh manusia, bukan kelinci percobaan. Hidup lo cuma cari panggung. Biar ngurusin banjir nggak sanggup. Kan gue udah bilang di video gue yang dulu, Nis, level lo ketinggian ngurusin COVID-19. Level lo ketinggian ngurusin corona. Belum mampu buat itu. Urusan banjir aja lo kagak bisa. Bolak-balik urus proyek lo bisa. Kasih proyek ke preman yang ini, kasih proyek ke preman yang itu. Karena lo udah perjanjian politik sama mereka. Nis, mereka itu punya orang tua. Mereka itu punya keluarga. Mereka sendiri punya kehidupan. Dengan keadaan yang sekarang, mereka belum tentu bisa bekerja dari dalam rumah. Makanya mereka harus keluar dan menggunakan kendaraan umum. COVID-19, kita semua sudah banyak tahu. Begitu banyak diumumkan. Tidak boleh ada orang berkumpul dalam satu tempat dengan orang yang begitu banyak. Tapi lo biarkan mereka berdesak-desakan, panas-panasan, bahkan hujan-hujanan. Mereka punya orang tua. Mereka punya keluarga. Mereka punya kehidupan. Mereka manusia, itu yang utama. Mereka bukan marmut, Nis. Yang harus lo jadikan kelinci percobaan, ya. Lo cobain dulu, mempan gak nih orang sama nih virus gitu. Otak lo di mana? Mereka manusia loh. Mungkin sebagian besar ada juga mereka yang masyarakat Jakarta. Bahkan pemilih lo sendiri. Mungkin ada juga yang dari luar Jakarta. Tapi mereka manusia, Nis. Sekali lagi, mereka manusia, bukan marmut. Please deh. Terus gimana giliran buat urusan keluarga lo sendiri? Rumah dinas lo pasangin lift. Ya, dananya dari APBD. Setan alas banget loh. Cuma kelihatan gagah, keren. Terus lo sama orang yang ngusung lo teriak-teriak minta lockdown. Otak lo di mana? Makanya gue bilang,
Dulu dari menteri aja lu udah dipecat, sekarang jadi DKI 1 pun lu gak bisa. Kelas lu masih kelas ketua OSIS. Sekarang lu jadi ketua OSIS juga sama anak-anak zaman sekarang ditimpukin lu pakai sepatu. Cara lu kayak begitu caranya. Lu gak bisa memanusiakan manusia. Orang lain lu anggap sebagai kelinci percobaan dalam keadaan yang seperti ini. Efek kejut. Sakit jiwa lo ya. Gak habis pikir gue orang-orang model kayak lo, terus orang yang ngusung lo, Om Kumis, minta lockdown. Enak, mereka punya dolar. Bagaimana dengan masyarakat yang kecil? Efeknya kemana? Efeknya ke masyarakat kecil. Orang yang punya UMKM, orang yang punya restoran, travel, hotel, semua pada ngejerit. Terus minta lockdown. Kalian yang punya dolar. Buat kalian yang banyak dolarnya, jangan manfaatkan keadaan yang sekarang kalian pakai untuk membayar beberapa orang, untuk memercikan keributan, untuk menaikkan lockdown lah lockdown. Lihat, belajar dulu dari negara yang sudah duluan kena virus corona. Apa yang mesti kita lakukan? Tindakan itu yang harus kita ambil. Bukan, Indonesia luas loh, bukan segede gini. Belum lagi yang hasut-hasut. Kenapa yang dilarang pesawat masuk ke Indonesia, Korea, Italia, sama satu lagi Iran? Kenapa yang dari Cina tetap dibiarkan masuk? Kalian mengerti sebetulnya, tapi kalian sengaja membodohi masyarakat untuk mengungkapkan kalimat tersebut. Kalian tahu sendiri, Cina itu datarannya luasnya setengah mati. Berapa kalinya Indonesia? Luasnya setengah mati. Taruh deh misalnya, nih Cina, Wuhan ada di ujung sini. Di pinggiran sini masih banyak airport dan di sini aman. Sedangkan Wuhan sendiri kotanya sudah di lockdown. Orang yang dari Wuhan gak bisa keluar, yang dari luar gak bisa ke Wuhan. Iya kan? Itu apakah kalian jelaskan ke masyarakat awam? Yang kalian suruh teriak-teriakin? Enggak. Segitu jahatnya kalian demi cari panggung. Segitu jahatnya kalian minta-minta lockdown. Demi keuntungan kalian sendiri. Demi niat kotor kalian. Coba kalian jelaskan itu ke masyarakat. Efeknya bagaimana? Kemana-mana efeknya? Sudah kalian ceritakan? Gak akan pernah kalian ceritakan hal-hal tersebut. Bahkan urusan Cina luasnya segede mana, kayak gimana kalian gak bakal cerita itu. Nih Jepang, rumah gue deket dari Yonago Airport. Masih ada penerbangan dari Cina ke sini. Masih ada turis-turis Cina di sini. Yang ditutup cuma penerbangan dari Wuhan ke sini. Dari tempat lainnya masih tetap oke. Ini Jepang loh, negara maju loh. Negaranya kecil, Indonesia luasnya setengah mati. Please, masyarakatnya juga jangan keburu-buru denger omongan ini langsung telan ngejeplak. Pelajarin lagi, iya lagi, cari tahu dulu. Kalian dengerin omongannya si PA1 itu, DKI 1 sama orang yang ngusung dia mah percuma. Nih satu lagi gue kasih tahu sama lo ya. Kejahatan yang sudah lo buat itu bisa dibilangkan dalam kategori kejahatan genosida lo. Bikin orang jadi kayak semacam kelinci percobaan dan itu hukumannya seumur hidup. Itu harus lo cari tahu dulu lagi. Assalamualaikum. Oh ya, aku tambahin sekedar pengetahuan aja biar kalian jangan mudah terima telan dikompor-komporin sama orang-orang yang bilang kenapa dari Cina nggak ditolak masuk ke Indonesia. Bukan hanya ke Indonesia, ke Jepang pun, bahkan ke negara-negara yang lain pun masih oke masuk. Kenapa? Cina itu datarannya luas sekali. Aku kasih tahu sekedar perbandingan antara Cina dan Indonesia. Luas negara kita yang sudah begitu luasnya, besarnya, luasnya 1905 juta kilometer. Sedangkan daratan Cina luasnya adalah 9.597 juta kilometer. 8 kalinya Indonesia sayang. Jadi kalau Wuhan di sebelah sini sudah
sama pemerintahan Wuhan sudah di lockdown, artinya orang dari Wuhan nggak bisa keluar, orang dari luar nggak bisa masuk ke Wuhan. Sedangkan Cina yang segede gini nih, di Wuhan di pojokan sini nih udah di lockdown. Ya sebelah sini masih aman lah sayang. Sekali lagi, jangan mau dikompor-komporin sama orang-orang yang punya dolar, yang mau membodoh-bodohin kalian, yang mau jadikan kalian sebagai sapi perahan mereka. Mereka punya kepentingan karena mereka punya dolar. Sedangkan rakyat yang di bawah hanya akan menjadi alas kaki mereka, sapi perah mereka di kemudian hari demi kepentingan mereka. Assalamualaikum. Apa? Judulnya gue gak suka ngeliat orang dibodoh-bodohin.